Ya teman-teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya akan merakit PC lagi. PC-nya belum dirakit, tidak seperti biasa ya dari segi tampilan yang ada di sini. Karena di sini saya akan menjelaskan dulu dari dua part yang ada di sini dikirimi oleh pihak Furion AGS. Yang dimana ini adalah Furion Blast RX 6600 XT, yang dimana bisa dibilang setara dengan RTX 3060 lah, dengan harga yang kurang lebih sama. Dan juga di sini saya dikirimi juga power supply Flux 650 watt yang 80 plus bronze. Dan juga di sini dia tuh Frost Edition dan juga ada RGB-nya. Dan kalian bisa lihat aja nanti pada saat saya rakit PC-nya lah. Dan juga di sini part-partnya semua untuk saya rakit di suatu PC. Dan juga casingnya saya memakai Aerocool Beam. Kurang lebih seperti itu. Dan di sini saya merakit PC dengan harga 13 jutaan. Rekomen atau tidak, yang dimana saya menggunakan Core i5 10400F dan juga RX 6600 XT. Jadi dimana aku juga baru pertama kali mereview atau merakit PC dah menggunakan RX 6600 XT. Kalau yang sebelumnya tersebut RX 6600, tapi kalau yang ini dia tuh serinya XT, lebih di atasnya sedikit lah. Dan juga intinya seperti itu, dan juga tukar aja part-partnya yang ada di sini dan juga mereview dan juga merakitnya. Jangan lupa klik subscribe dan teman pojok kanan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Dan di sini saya akan percepat aja part-partnya apa aja, tapi kita akan membahas lebih dalam dari dua part yang ada di sini yang dikirim oleh Furion dari segi power supply dan juga VGA-nya. Yang pertama kita akan membahas dulu untuk VGA-nya yang ada di sini. Ini adalah RX 6600 XT yang bergambarkan naga sih. Sangat menarik sekali dari segi boxnya yang ada di sini. Garansinya 2 tahun. VRAM-nya tersebut 8GB, GDDR6 dan juga di sini sudah PCIe Gen 4. Dia itu support. Tetapi di sini sayangnya saya itu memakai yang Gen 3 di Mobo-nya ini, karena yang Gen 4-nya baru dipakai untuk Mobo-nya, jadi nggak masalah lah pakai ini aja dulu sementara. Dan di sini garansinya AGS Asia Global Successindo. Dan di sini saya akan buka dulu untuk penampakan VGA-nya. Dan juga ini aku baru pertama kali membukanya. Bentar. Ini. Di sini ada tulisan Furion dan juga ada logo naganya. Menarik sih. Dan juga ada ini juga dicetak sih Furion. Dan di sini ada buku instalisasi, dan di sini ada garansi Furion, dan di sini VGA-nya. Ini udah kosong ya, nggak ada kabel atau apapun. Aku kasih sini dulu. Nih. Dan di sini VGA-nya RX 6600 XT. Penampakannya seperti ini, yaitu Furion. Dan juga tambahan Furion tersebut yaitu baru merilis atau berproses lah untuk mengeluarkan seri-seri VGA yang teratas, atau bisa dibilang dari bawah mulai ke atas. Kalau yang dulu kan pasti yang serinya GT maupun GTX ya, dari yang Nvidia, kalau yang AMD R7, R5 dan juga yang sebagainya lah. Tapi dia itu bertahap mulai ke atas. Seperti contoh yang ini adalah Vega mid-end di RX 6600 XT. Kalau yang Nvidia dia 1070 yang meskipun seri lawas seri 1000-an ya, seri 2000-an juga ada 2060. Dan dia tuh mulai proses bertahap ya. Mungkin kedepannya juga ada di seri 3090 Ti maupun di seri 4000 series di seri RTX. Mungkin kedepannya sih pada saat launching seri 4000 series. Tapi kita akan bahas yang ini dulu, yang serinya mid-end RX 6600 XT. Seperti penampakannya, ada logo Furionnya, ada merah-merahnya, dan juga kayak ada karbon-karbonnya. Di sini menggunakan 8 pin aja. Dan juga serinya ini yaitu power supply yang minimum di 550 atau yang rekomennya lah. Kalau dari segi websitenya ada yang 500, ada yang 550. Tetapi kalau yang serinya ini 550 untuk rekomen power supply-nya. Dan di sini juga ada beberapa port, yang dimana HDMI-nya ada 1 dan juga DP-nya DisplayPort ada 3. Ini ya. Ini untuk gaming live streaming sudah sangat cukup sekali karena juga ada encodernya. Kalau yang tidak ada encoder tersebut yang serinya RX 6500 XT maupun 6400. Kalau yang ini dia itu ada lah, dan juga setara dengan RTX 3060 untuk yang ini. Lanjut ke yang ini, power supply-nya. Dan ini power supply-nya, power supply Flux X Furion yang serinya Frost Edition 650 watt, 80 plus bronze, dan juga ada RGB-nya seperti ini penampakannya. Dan juga di bagian sini dia ada banyak spesifikasinya sih. Seperti contoh saya bacakan, 85% efisiensi karena 80 plus bronze dan juga multi GPU support sampai ke high end. Kalau menurutku kalau yang ini bisa ya, berbeda seperti yang saya review sebelumnya yang MV series 500 watt. Kalau yang MV series 500 watt kemarin yang buat giveaway dia itu mentok di 1650 aja sih. Itu saran dari saya. Karena ada beberapa orang tersebut yang salah tangkap. Dia dikiranya saya itu membagus-baguskan power supply-nya tersebut menggunakan GTX 1660 Super, padahal itu cuma saya tes aja sih. Cuma saya sarankan ke 1650 aja. Mungkin dia belum lihat video fullnya sih.
Ya kurang lebih seperti itulah, dengan harga 300 ribuan pasti banyak orang yang curiga. Termasuk saya juga curiga sih. Tapi setelah saya tes di 1660 Super ya aman-aman aja sih. Tapi ya nggak rekomend untuk menggunakan VGA di seri mid-end. Kita bahas yang ini aja lanjut. Di sini dia tuh complete protection-nya, ada OPP, UVP, OVP, SCP protection. Dan juga di sini 140 mm untuk cooling fan-nya. Biasanya tersebut 120, kalau yang ini 140 mm. Untuk fan dimensinya, dan juga di sini 100% full modular dan juga flat black cable. Jadi kabel yang ada di sini nanti dalam sini dia tuh flat semua. Kita akan buka aja langsung, nggak usah berlama-lama. Ini ya. Oh, gambarannya seperti ini ya, power supply-nya. Gambarannya lah. Dan di sini power supply-nya, bentar aku ambil dulu ini kabel-kabel yang ada di dalam sini aksesorisnya, dan di sini kabelnya. Yang menarik tersebut jadi berwarna putih. Ini sangat cocok sekali kalau kalian ingin bertemakan warna putih semua dari segi PC-PC-nya. Tapi kalau yang di sini saya tidak bertemakan putih semua sih, cuma campuran aja lah untuk yang itu. Di sini dari sini sudah kosong sih, cuma ada kertas-kertas saja, dan juga di sini ada baut dan juga kabel tes. Ini kertas garansinya, cuma itu aja sih. Biar aku pindahkan dulu. Dan di sini power supply-nya ini masih baru ya, belum aku buka sama sekali. Flux di sini. Dan juga 80 plus bronze, dan di sini dia itu powered by Sagatech. Kalau menurutku dia itu rebranding dari Sagatech ya, pasti jelasnya seperti itu. Dan juga di sini buatan Cina, desain by Taiwan, dan maksimal total outputnya 550 watt untuk yang ini. Bentar aku buka dulu ya supaya lebih penampakannya kelihatan banget lah. Di sini dia itu full modular semua. Seperti ini kalau dilihat dari segi samping. Jadi tidak ada RGB kelihatan dari samping, cuma di bagian bawahnya aja sih. Tetapi kan kita melihat PC dari samping bukan dari bawah, jadinya nggak kelihatan dari segi RGB-nya. Ya seperti itu. Mungkin tergantung casingnya juga sih. Tapi yang casing yang saya pakai nanti tidak akan kelihatan dari segi RGB di bagian bawahnya. Dan di sini kabel-kabelnya semua. Nah, aku buka dulu. Ini kabel power pasti, dan di sini kabelnya semua. Ini kabelnya apa aja? Aku bacakan aja di bagian belakang sini ya, karena memang di sini ada speknya. Sebagai contoh, kabel 24 pin pasti ada. 4 plus 4 pin CPU, dia itu ada 2 kali, berarti ya total 16 dibagi 2, 8 pin. 4 plus 4, dan juga 4 pin molek ada 3, SATA-nya ada 6, dan juga PCIe dia itu ada 2. 6 plus 2 kali 2 jadi 16 untuk maksimalnya. Dan seperti itu aja penjelasan dari segi power supply-nya yang ada di sini, karena saya akan memakai ini dan juga VGA-nya ini. Dan part-part yang lainnya di sini saya memakai Core i5 Gen 10 yang dimana dengan harga 2 juta kurang lebih seperti itu. Saya kasih gambaran di sini. Dan juga RAM-nya ini Tim T-Force Delta RGB White dengan harga 1.100.000. Dan juga di sini MSI B460 Torpedo dengan harga 1,8 kalau nggak salah ya. Saya kasih gambaran di situ. Dan juga di sini ada SSD Proxima, ini juga baru sih dari Furion. Tetapi saya belum reviewnya, mungkin kedepannya untuk mereview ini ya, SSD Furionnya ini dengan harga kalau nggak salah 800 ribuan, 512 GB. Dan juga di sini ada CPU cooler X7 PC cooler dengan harga 250.000. Rekomen atau tidak, kita akan lihat aja habis ini untuk mereviewnya yang dimana dari segi gamingnya aja. Itu aja dari saya, lanjut ke reviewnya. Yo. Lanjut yang pertama dari segi booting Windows-nya, yang dimana saya menggunakan SSD Furion Proxima. Dan kita tunggu aja seberapa cepat dia untuk booting Windows-nya. Dan dia mendapatkan 13 detik, terbilang cepat kalau yang ini. Biasanya di berbeda PC berbeda kecepatan, meskipun sama-sama menggunakan SSD yang sama. Seperti contoh ini Furion Proxima. Dan juga standarnya SSD SATA 3 di 20 detik, kurang lebih seperti itu. Lanjut ke HD Sentinel untuk mengecek kesehatan dan juga performanya dari SSD-nya. Yang pertama SSD-nya dulu, dia tuh 100% semua dari segi performa dan juga kesehatannya, dan juga notnya dia tuh perfect, dan juga suhunya 40 derajat terbilang dingin kalau yang ini menggunakan Furion Proxima. Lanjut ke Crystal Disk Mark untuk mengecek kecepatan dari segi Furion Proxima-nya.
Untuk membaca yang mendapatkan 542 dan juga menulisnya 521. Dan jika kita bandingkan dari segi yang tertulis di dalam websitenya, dia itu up to-nya 550/510. Kalau yang membacanya dia itu kurang 8, kalau yang menulis yang melebihi 11. Jadi bisa dibilang kurang lebih sama lah dari segi yang ada di websitenya. Lanjut ke HW Monitor untuk mengecek suhunya, yang dimana saya menggunakan Core i5 Gen 10 dan juga PC Cooler X7. Dan yang pertama dari segi suhunya minimal, dia itu mendapatkan 31 derajat, tidak ngapa-ngapain di desktop, cuma diem aja, terbilang dingin kalau yang ini. Mentok di 60 derajat, yang dimana ini saya tes di Cinebench R15 5 kali berturut-turut. Dan juga tambahan di ruangan ini tanpa AC. Jadinya cuma udara dari luar masuk ke dalam lewat jendela, kurang lebih seperti itu, terbilang dingin untuk yang ini. Lanjut ke Cinebench R15, untuk OpenGL yang mendapatkan 154 fps, yang dimana saya menggunakan RX 6600 XT, dan juga CPU ya 1298 CP. Lanjut ke gamingnya, yang pertama GTA 5, settingan 1080p dan juga settingan very high, dia mendapatkan 146 fps untuk rata-ratanya. Terbilang sangat lancar kalau yang ini di rata kanan di 146 fps, di atas 100 lah. Dan juga untuk gaming maupun live streaming ini sangat sanggup. Lanjut ke Forza Horizon 4, settingan 1080p dan juga settingan high, dia mendapatkan 127 fps untuk rata-ratanya. Ini juga sama di rata kanan di atas 100 fps. Jadi kalau mau live streaming ini sangat sanggup. Lanjut ke Apex Legends, settingan 1080p dan juga settingan high, dia tuh mendapatkan 144 fps untuk mentoknya. Yang dimana dari segi settingannya saya tuh mentokkan di 144 fps, tetapi agak masalah masih mendapatkan 100 fps lebih di settingan high, bukan di rata kanan ya. Memang saya sengaja di settingan high. Untuk live streaming juga masih sangat sanggup sekali untuk ini. Lanjut ke Dota 2, settingan 1080p dan juga settingan high, dia tuh mendapatkan 112 fps di rata kanan. Sangat wajar sekali kalau yang ini gamenya tidak terlalu berat-berat banget. Pasti mentok di atas 100 fps untuk game yang ini, Dota 2. Lanjut ke game Valorant, settingan 1080p dan juga settingan high, dia mendapatkan fps rata-rata di 280 fps. Yang dimana gamenya ini terbilang ringan, maka dari itu mendapatkan di atas 200 fps, hampir menyentuh 300 fps di settingan rata kanan. Ininya seperti itu. Lanjut ke PUBG Steam, settingan 1080p dan juga settingan ultra, dia itu mentok di 162 fps di settingan rata kanan ultra ya, bukan di high. Dia masih mendapatkan di atas 100 fps, jadinya masih sangat nyaman juga untuk ini bermain game maupun live streaming di PUBG Steam. Yang terakhir dari segi Resident Evil 6, di settingan 1080p dan juga settingan high, dia tuh mendapatkan 60 fps untuk rata-ratanya. Kalau yang ini mungkin ada kesalahan, kalau enggak ada tidak kecocokan drivernya. Jadi untuk bermain game Resident Evil 6 harusnya mendapatkan FPS tinggi, tapi kalau yang ini mendapatkan 60 FPS saja untuk rata-ratanya. Jadi bisa dibilang skip aja untuk game yang ini, Resident Evil 6. Lanjut ke dayanya, yang dimana untuk minimalnya mendapatkan 53 watt. Tidak ngapa-ngapain di desktop, cuma diam aja, dia tuh mentok di 53 watt, terbilang irit kalau yang ini. Dan juga maksimal yang mendapatkan 269 watt. Yang dimana hampir 300 watt, tapi ini masih aman di 269 watt, power supply-nya masih sanggup. Ini saya tes di Resident Evil 6 settingan 1080p dan juga settingan high, dia mentok di 269 watt. Lanjut ke kesimpulannya, yang dimana dengan harga 13 jutaan mendapatkan Core i5 Gen 10 dan juga RX 6600 XT terbilang rekomendasi untuk zaman sekarang, karena harga Vega pada turun-turunnya. Tapi kalian bisa bebas pilih RX 6600 XT maupun RTX 3060, kurang lebih sama lah dari segi performanya, maupun dari segi harganya juga sama, 6 jutaan kira-kira seperti itu. Dan juga power supply-nya menggunakan Forion Flux 650 watt 80 plus Brown, udah cukup sih, yang dimana dengan harga 800 ribuan, tapi dari segi desainnya dia itu berwarna putih. Dan juga ada RGB di bagian bawahnya. Tetapi yang menarik dari segi power supply-nya adalah berwarna putih. Sehingga kalau ingin rakit yang full putih, ini salah satu contohnya, bisa dibilang cocok lah dari segi power supply-nya supaya kelihatan full putih semua. Kalau dibandingkan dengan power supply yang lainnya yang berwarna putih, kebanyakan harganya di atas 1 juta. Kalau yang ini Forion cuma 800 ribuan aja, udah mendapatkan 650 watt dan juga 80 plus bronze dan juga full modular flat kabelnya. Seperti itu aja penjelasan kurang lebihnya dari saya, dan juga semua listnya ada di sini, dan juga semua linknya ada di deskripsi. Tinggal beli aja jika kalian berminat untuk partnya yang ada di sini.
Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin rakit PC, dan terima kasih sudah menonton.